Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di channel YouTube Dakwah UIA TV. Sebelumnya kenalan dulu. Sama saya Aida Nur Azizah dan Saya Farah Syahdah. nah di sini kita di Ramadan kali ini punya program baru namanya itu apa Farah? Tanya Ustadz. Oke. Nah, di tengah-tengah kita udah ada Ustadz Hadi Yasin yang mana bakal jadi narasumber kita di konten kali ini. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah Hukum berkumur saat berpuasa. nah, pasti dari teman-teman semua ada yang pernah ngelakuin mungkin atau masih jadi pertanyaan. Dan sebelumnya pun kita udah tanya-tanya nih sama masyarakat umum hukum berkumur. Pendapatnya gimana sih hukum berkumur saat berpuasa? Ya, kita lihat dulu tayangannya. Kalau menurut kakak nih, hukum berkumur saat berpuasa gimana sih? Kalau menurut aku makruh karena lebih baik tidak dilakukan karena kan berkumur saat berwudu itu kan sunnah. Dikhawatirkan nanti ketika saat kita berkumur-kumur itu airnya kotoran. Oh gitu. Oke deh, makasih ya kak. Menurut saya boleh, asalkan jangan sampai penggunakannya. Kan ya, buat saya. Terima kasih ya Mbak. Kalau berkumur boleh dong, kan berkumur kan salah satu kita untuk memberikan wudhu. Jadi kalau silakan puasa kita berkumur, ya boleh. Oh boleh. Oke deh, makasih ya kak. Ya. Oke. Nah, udah pada lihat kan gimana pendapat para dari masyarakat umum tentang hukum berkumur saat berpuasa. Langsung aja kali ini kita tanyain ke ustadznya yang pakarnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang jadi ini banyak nih Ustadz yang nanya-nanya gimana sih hukum berkumur saat berpuasa gitu Ustadz. Jadi sebenarnya kayak gimana nih penjelasan Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Tentang berkumur saat berpuasa, di dalam Islam sebenarnya tetap masyru', artinya tetap disyariatkan. Ada beberapa aktivitas yang terkait dengan berkumur, di mana di dalam Islam itu termasuk al-masnun fil wudu. Jadi yang disunnahkan ketika seorang hendak berwudu, berkumur-kumur, termasuk menghirup dan menyemprotkan air ya dengan hidung. Nah, dua-duanya sebenarnya dalam Islam itu dibolehkan. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya juga menyatakan bahwa menghirup dan menyemprotkan air dengan hidung maupun berkumur-kumur boleh hukumnya. Tapi ada catatan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, wabaligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Hendaknya orang ketika memasukkan air ke dalam hidung itu kalau bisa dimaksimalkan ya, supaya memang ada kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi menghirup dan menyemprotkan air ketika wudu atau menjelang wudu itu sangat dianjurkan dalam Islam, kecuali saat berpuasa. Nah, karena dalam berpuasa itu kita betul-betul berhati-hati jangan sampai ada setetes pun air baik melalui hidung, melalui mulut yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau berlebihan di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya batal puasanya. Jadi di antara yang membatalkan puasa kaitannya dengan tubuh manusia adalah masuknya sesuatu ke lubang-lubang dalam tubuh manusia seperti hidung, mulut, terus telinga, lalu dua lubang di dalam di bawah kita, yaitu dua kemaluan itu. Nah, lubang-lubang itu menjadi pintu masuk air misalnya, dan itu membatalkan puasa. Oleh karena itu penting untuk berhati-hati. Seorang yang berpuasa itu betul-betul ingin
memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyatakan as-shaumu li. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, saya akan membalas. Oleh karena itu kita ingin memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jangan sampai ada terkotori oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu terkait dengan berkumur ya. Gitu. Saya kira itu. Nah, saya mau bertanya nih Ustadz. Ya. Masih banyak juga yang bingung nih. Ada yang bilang sikat gigi saat puasa tuh boleh, ada yang juga yang bilang enggak. Nah, menurut Ustadz tuh kayak gimana? Boleh atau tidak? Ya. Sikat gigi itu di zaman Nabi namanya bersiwak. Nah, karena belum ada sikat gigi seperti sekarang. Pertama, yakini dulu bahwa sikat giginya itu halal. Ya, kenapa? Karena sekarang menurut informasi ada sikat gigi yang terbuat dari bulu babi. Nah, itu harus hati-hati. Yang kedua, odol yang digunakan juga harus halal. Ya. Nah, sekarang ada produk-produk tertentu yang sudah ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesunahan di dalam sikat gigi atau bersiwak itu sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau saja tidak merepotkan kepada umatku, pasti saya perintahkan untuk bersiwak. Oleh karena itu, sikat gigi itu niatnya adalah sunnah Rasul. Bukan sekedar ingin supaya gigi kita bersih gitu kan. Nah, bukan itu. Nah, bagaimana bagi orang yang lagi berpuasa? Bagi orang yang berpuasa tetap disunahkan. Sikat gigi baik menggunakan odol atau pakai siwaknya tetap disunahkan. Memang ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari dimakruhkan. Alasannya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la hulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Jadi berubah baunya mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi daripada parfum kasturi. Oh, Masya Allah. Berarti kalau lagi puasa aromanya harum gitu Ustadz ya? Di sisi Allah tapi ya. Oh, iya. Di sisi Allah. Kalau di sisi sesama gimana tuh Ustadz? Nah, oleh karena itu gini, jadi memang lisan kita ini penting untuk dirawat gitu. Nah, maka bersiwak itu penting. Di antara kesunahan Rasulullah SAW kalau pulang dari bepergian, sebelum masuk ke rumahnya, beliau bersiwak supaya saat berbicara dengan istrinya tidak mencium aroma yang tidak sedap. Maka bisa dikatakan bahwa bersiwak atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa tetap boleh. Tapi betul-betul dijaga, jangan sampai ada sisa-sisa dari odolnya masuk ke dalam. Jadi begitu dibilas ya, dibilas sekali dua kali saya kira cukup. Adapun masih ada rasanya, sisa-sisa bekas odolnya terasa segar di mulut ya, itu bisa dibilang tidak membatalkan puasa. Itu sekali lagi dengan hati-hati ya. Saya kira itu. Baik Ustadz. Nah, terus nih Ustadz, kan kalau berkumur saat wudhu itu kan memang bukan rukun ya Ustadz ya? Ya. Ya kan? Nah, kalau ketika berpuasa nggak berkumur sama sekali, ada baiknya tuh ketika wudhu apakah berkumur atau lebih baik nggak usah tuh Ustadz? Baik. Jadi min ajril ihtiyat ya, dalam rangka berhati-hati sangat dianjurkan pertama kita sikat gigi dan pakai odol itu setelah sahur. Jadi setelah makan sahur, karena sahur itu sangat disunnahkan. Setelah makan sahur sudah minum yang cukup,
sikat gigi ya. Dan itu kejadiannya sebelum azan subuh. Nah, sebelum subuh atau sebelum imsak ya. Nah, atau sebelum imsak, karena di Indonesia ada istilah imsak. Imsak itu memang secara harfiah artinya sama dengan puasa sesungguhnya, imsak itu. Namun di Indonesia dan mungkin juga Malaysia, Singapura, Thailand barangkali ada waktu yang disebut imsak, di mana seseorang dianjurkan untuk berhenti dari mengkonsumsi makan dan lain sebagainya, meskipun ketika itu juga sesungguhnya masih boleh untuk makan. Saat imsak itu sesungguhnya masih boleh makan. Cuma para ulama karena untuk berhati-hati ya jangan sampai teledor. Adzan subuh baru berhenti, enggak begitu gitu. Jadi kalau di zaman Nabi ada 2 azan ya, ada azannya Abdullah ibnu Umi Maktum, ada azannya Bilal bin Rabah. Nah, azan yang pertama Abdullah bin Umi Maktum itu masih boleh makan-makan. Nah itu begitu azan Bilal bin Rabah udah stop semuanya. Saya kira itu. Jadi lebih baik sikat giginya pas setelah sahur. Adapun nanti mau wudhu tetap dianjurkan, disunnahkan untuk berkumur. Tetap dianjurkan dan itu sunnah hukumnya ya. Nah, supaya lidah mulut kita bersih. Saya kira itu. Ada mau ditanya lagi ya Farah? Ini ada pertanyaan tapi di luar dari kumur-kumur. Apa coba? Nih Ustadz, saya banyak banget nih dengar dari teman-teman, saya mandi saat puasa itu nggak boleh sering-sering. Apa itu benar? Ngadem Gimana ya. gitu ya. Apalagi anak kecil itu. Buka kulkas, kepalanya dimasukkan. Coba siapa tuh yang pernah tuh kayak gitu? Aida? Ya. Enggak dong. Mandi sewajarnya ya. Mandi sewajarnya. Tidak berlama-lama masuk kolam renang gitu ya. Karena itu berbahaya nanti kalau ada air masuk ke telinga itu membatalkan puasa gitu. Tapi berenang boleh tuh Ustaz? Berenang boleh dengan catatan harus hati-hati. Apalagi kalau menggunakan pengaman ya. Ada pengaman telinga ya kan? Nah, gunakan pengaman supaya memastikan bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu boleh-boleh aja, silakan. Ya kalau bisa jangan lama-lama lah. Karena kalau kelamaan di kolam renang begitu naik itu panasnya makin-makin ke dalam tubuh kita. Saya kira aja. Jadi diatur aja. Dan supaya tidak terlalu kehausan barangkali di siang hari itu, saya lebih merekom untuk minumnya air hangat. Oh, pas sahur. Pas sahur minum air hangat, jangan minum air teh, jangan minum air yang manis-manis, gunakan air putih yang hangat. Itu bikin tubuh lebih kuat insya Allah puasanya. Saya kira itu. Oke, bukannya kalau minum teh biar kuat Ustadz ada. Enggak ya, salah ya Ustadz berarti yang mikir gitu ya. Buka puasa. Oh, buka puasa. Pakai teh manis boleh. Oke. Kalau saat sahur kurang dianjurkan. Kurang dianjurkan, oke deh. Nah, kalau tadi kan berkumur tuh saat kalau menghirup air ke hidung ketika wudhu. Ya, Sama. menghirup boleh ya. Menghirup tadi sudah disampaikan, menghirup dan bukan menghirup saja ya, menghirup dan menyemprotkan. Nah, kalau menghirup saja takutnya masuk ke dalam gitu. Jadi menghirup dan menyemprotkan. Sama dengan berkumur-kumur, ya harus dikeluarkan juga gitu kan. Nah, berkumur-kumur boleh. Yang batal itu kalau dimasukkan. Berkumur-kumur terus dimasukkan ke dalam, batal puasanya gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup jelas ya tentang berkumur saat puasa. Jadi kesimpulannya gimana nih Farah? Jadi kesimpulannya berkumur saat puasa tuh kita boleh, cuman jangan berlebihan. Nah, Mandi saat puasa boleh, nggak boleh ya, berlebihan. intinya nggak boleh berlebihan, Iya. secukupnya semuanya. Dan juga pastinya berhati-hati ketika berkumur, jangan sampai sengaja ketelen. Jangan berlebihan, oke? Nah, mungkin cukup kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi bisa di komen, mungkin nanti bisa di next episode buat tanya Ustadz, bisa kita langsung tanyain lagi ya. Demikian dari kami, semoga penjelasan Ustadz bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan juga jangan lupa nih dukung channel YouTube kita dengan cara subscribe, Like, comment, and and share. share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.